mau melawan tulisan saya, gunakan undang-undang ITE di situ. Bukan instrumen kekuasaan. Ya, dokter dipindahkan, dimutasi mendadak. Ya, bukan soal bahwa ASN itu harus mau nurut dimutasi kemanapun. Perannya dilihat. Ya, Dokter Piprim, ya di RSCM, dia itu di situ perannya mendidik, selain mendidik calon dokter RSCM, mendidik calon spesialis anak karena dia bidangnya jantung anak. Dan dia juga mendidik selain calon spesialis anak adalah calon spesialis jantung anak. Jadi jumlah spesialis jantung anak di Indonesia itu tidak lebih dari 70 orang sekarang ini. Saat ini ada sekitar 10 orang yang lagi belajar untuk disebar ke seluruh Indonesia nantinya, calon spesialis jantung anak yang mendidik Dokter Piprim, dan ada 3 orang lain. Salah satunya Dokter Piprim. Dan khususnya terkait intervensi jantung anak, jadi kalau orang mau memeriksa, memotret jantung anak lewat pembuluh darahnya, itu Dokter Piprim ahlinya. Dia dipindahkan ke sebuah rumah sakit. Pertama, alasannya adalah dokter jantung anak di rumah sakit itu mau pensiun. Ternyata konyol, ternyata pensiunnya masih 7 tahun lagi. Itu kan berarti anak buahnya menteri mencari alasan yang ternyata nggak pas. Ya, itu yang bilang itu jubirnya menteri. Terus ternyata rumah sakit Fatmawati, Dokter Piprim dipindah ke sana, itu di situ hanya mendidik koas, tidak mendidik calon spesialis. Artinya ini bertentangan dengan rencana untuk segera menambah jumlah spesialis yang kompeten. Ya, di Semarang juga sama. Dokter Fitri namanya yang di Semarang, tiba-tiba dipindah ke Sarjito Jogja. Dokter Fitri itu satu-satunya spesialis anak tumbuh kembang. Urusannya sama stunting, Mas. Di Karyadi. Di Karyadi. Jadi dokter calon spesialis anak itu butuh pengetahuan tentang masalah stunting, tumbuh kembang. Dari siapa? Dari Dokter Fitri. Dokter Fitri dipindah ke Sarjito. Di Sarjito sudah ada 3 orang yang membidangi tumbuh kembang. Kan konyol. Di Semarang jadi tidak ada. Karena apa? Beliau kritis juga. Beliau itu kebetulan ketua Ikatan Dokter Anak Jawa Tengah. Yang pada saat bersamaan dia dan sekjennya dokter anak di Jakarta, Dokter Hikari namanya, itu dimutasi oleh menteri pada periode Desember tahun lalu. Jadi pemindahan ini karena apa? Karena kolegium anak itu satu-satunya yang dengan sepakat bertahan menolak kolegiumnya Menteri Kesehatan. Ya, Dokter Piprim ya. Jadi yang dipindah semua adalah pengurus. Yang terkait ya. Terus yang di Medan Dokter Rizky Adriansyah itu spesialis jantung anak juga, dia ketua Dokter Anak Sumatera Utara. Semua yang bersuara keras mempertahankan profesi disikat dengan cara pemindahan dan pemecatan. Dan ini akan menyasar. Lihat deh siapa yang dipindah itu semuanya. Menteri dengan berbagai alasan untuk kebutuhan ternyata nggak cocok. Tidak sesuai dengan kompetensinya. Jadi apa yang saya pengen nyampaikan ujung dari teriakan para guru besar itu loh. Ya. Jadi gerakan keprihatinan serta teriakan 363 orang guru besar FK se-Indonesia pada 20 Mei kemarin, tepat hari Kebangkitan Nasional, ya, itu adalah puncak kekecewaan sekaligus kemarahan dari para akademisi dan pengelola institusi pendidikan dokter dan dokter spesialis. Ini bukan sekedar protes simbolik, tapi ini sebuah peringatan. Ketika kolegium tidak lagi independen, tadi risiko yang saya sampaikan, peristiwa Nuremberg, peristiwa apa yang di Amerika soal penyakit sifilis tadi itu, ya. Ketika pendidikan dilepaskan dari keilmuan, jadi pendidikan itu diambil alih menjadi hospital base, ya, tanpa
membahas dan membicarakan bersama dengan institusi pendidikan. Jadi seolah-olah siapapun dokter spesialis di rumah sakit manapun dititipi anak didik, nanti bisa magang ke spesialis itu, lulus jadi spesialis. Ya. Jadi ketika pendidikan dilepaskan dari keilmuan, tempatnya ilmu itu universitas, ya. Bukan rumah sakit. Ya, maka keselamatan publik yang terancam. Karena pendidikan kedokteran itu adalah amanah kemanusiaan. Tidak ada argumentasi akademik yang mampu menjelaskan kenapa negara boleh mengambil alih sebuah institusi ilmiah, academic body, yang seharusnya independen, berbasis bukti sains dan tanpa konflik kepentingan. Tadi banyak sekali konflik kepentingan di situ kalau di bawah pemerintah tadi contohnya. Jadi pernyataan sikap para guru besar dan segenap sivitas akademika, bukan guru besar saja, dan di beberapa daerah itu ID wilayah beserta anggotanya semua ikut. Ya, di Lampung, di Jawa Timur, di Lombok, semuanya ID ikut di sana. Bukan sebuah perlawanan reaktif, tapi itu cermin konsistensi terhadap nilai-nilai luhur profesi dan integritas ilmu, Bang. Ya, ya, oke. Itu yang harus kita ingatkan. Terus endingnya, Prof ya, endingnya itu kan para guru besar ini mendesak supaya Menteri Kesehatan diganti. Ya. Kalau misal itu kan itu menjadi hak prerogatif presiden kan? Ya, betul. Terus kalau harapannya diganti kan tergantung presiden, Bro. Betul, tergantung presiden. Tetapi ini kan sesuatu yang sudah terakumulasi. Dan persoalan yang kita hadapi bukan cuma soal menteri dengan segala kebijakannya, tapi menteri ini juga punya kepribadian. Caranya dia berkomunikasi selalu tendensius, ya, dan tanpa berbasis bukti sains. Di depan DPR, menteri bisa mengatakan bahwa kalau jumlah spesialis obsgin itu kita punya 514 kabupaten kota. Kalau jumlah obsginnya itu hanya 200, maka yang 300 itu mestinya dokter umumnya diajari seksio. Itu menteri mengatakan itu secara jelas, tegas. Apakah dia nggak tahu bahwa jumlah obsgin di Indonesia saat ini itu sekitar 6.000 orang atau tepatnya 5.960 orang. Itu data dari Konsil Kedokteran. Seorang dokter itu hanya bisa praktek maksimum 3 tempat kan. Jadi paling tidak itu bisa ditugaskan untuk 15.000 rumah sakit. 6.000 dokter itu. Padahal saat ini yang namanya operasi, kalau kita ngomong operasi, itu bisa enggak sih operasi ini di puskesmas? Enggak bisa, Mas. Ya. Operasi harus di ruangan steril, ruang operasi. Kamar bedahnya itu harus kamar bedah rumah sakit. Rumah sakit di Indonesia saat ini terdaftar di Google itu catatannya rumah sakit itu jumlahnya 3.150. Kalau menteri mau, silahkan berkomunikasi dengan Perhimpunan Obstetri bahwa butuh obsginnya berapa, maka POGI, Perhimpunan Obstetri, siap untuk menugaskan semua tenaga yang dibutuhkan untuk memenuhi wilayah yang belum punya obsgin. Setidaknya bisa ditugaskan para PPDS yang sudah selesai, belum ditempatkan. Mereka diberi tugas 3 bulan atau berapa bulan atau 6 bulan bahkan setahun di tempat yang dibutuhkan itu daripada dokter umum. Kenapa? Soal komplikasi tadi. Kalau mereka yang sudah selesai pendidikan PPDS, sudah tahap mandiri, itu bisa mengatasi komplikasi. Bukan sekedar buka perut. Ya. Lah, jadi menteri ini nggak bisa komunikasi dengan baik. Terakhir, terkait rencana menteri itu, menteri mengundang khusus Perhimpunan Spesialis Kandungan, diajak pertemuan. Saat pertemuan, kolegiumnya kandungan, Persatuan Dokter Kandungannya, POGI-nya, tetap menyampaikan keberatan kalau itu dokter umum. Yang disampaikan adalah ditawarkan distribusinya, ditata bareng,
ditempatkan dokter di tempat yang membutuhkan, sebutkan mana saja, berapa yang dibutuhkan, dihitung sekitar 117 atau berapa daerah, bukan 300. Ya, jadi itu kata-kata menteri di DPR seolah-olah membius anggota DPR gitu loh. Padahal faktanya nggak seperti itu. Dan kalau memang terpaksa, penugasan PPDS yang mandiri. Mandiri, siap mandiri. Nah, tetapi di medsos munculnya pertemuan itu adalah bahwa kolegium atau persatuan kandungan dan kebidanan ini mendukung rencana menteri, dipelintir. Kesepakatannya menteri berbeda. Tidak mendengarkan apa yang usulan dimasukkan, tidak disampaikan, tetapi malah dipelintir. Dan itu yang menyebabkan bahwa minggu-minggu terakhir kemarin menteri mengundang rapat guru besar. Sebelum itu adalah rapat dekan kedokteran. Dekan ya. Ada 26 dekan FK swasta dan negeri yang diundang menteri untuk membahas isu-isu strategis terkait kesehatan. Itu ke-26 dekan lewat persatuan namanya Asosiasi Institusi Pendidikan Dokter AIPGI itu menyatakan penolakan untuk hadir. Tidak hadir lah. Ya, terus menterinya mengulang undakan bukan hanya kepada dekannya tapi ada tembusan ke rektor dan ke menteri untuk maksa dekan ini tetap nggak bisa. Tetap nggak datang. Terus menteri mengundang para guru besar kandungan sendiri untuk pertemuan, juga ditolak. Dan menteri mengundang guru besar anak terakhir. Guru besar anak diundang menteri, juga ditolak undangan itu. Artinya apa? Menteri ini sudah menerima mosi tidak percaya dari semua stakeholder, kecuali bawahannya menteri di Kementerian Kesehatan. Pegawai Kementerian Kesehatan. Iya. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu, mana mungkin program itu dijalankan, ya. Dan satu hal yang masyarakat harus tahu, ya, tugas utama Menteri Kesehatan tupoksinya itu adalah menyelesaikan persoalan kesehatan dasar Indonesia yang masih Indonesia itu posisinya urutan keempat paling bawah di Asia. Indonesia itu pasti sejajar sama Myanmar, sama Kamboja dan sebagainya. Urusan masalah stuntingnya, masalah imunisasinya, masalah TBC-nya, itu masalah-masalah itu tugas siapa? Ya, angka stunting yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo turun sampai 14% tahun 2024, itu 2023 sampai 2024 hanya turun dari 26,5 menjadi 25,5, turunnya 0,1%. Dengan kucuran dana yang nggak tahu berapa banyak, termasuk salah satunya pembelian 10.000 alat USG disebar ke semua daerah. Ya, pembelian alat-alat, penyediaan alat-alat tanpa berkolaborasi dengan dokter spesialis yang terkait itu adalah konyol. Ya, itu terjadi. Jadi menteri ini mengutamakan program-program mercusuar, bukan program kesehatan dasar. Padahal waktu itu bulan Juni atau Juli 2023 itu laporan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Mono Arfa di depan DPR bahwa 9 dari 10 target kriteria-kriteria pelayanan dasar ini tidak tercapai, Mas. Itu fakta gitu loh. Itu yang tugas utama Menteri Kesehatan itu menyelesaikan itu, buktikan di depan kita, di depan masyarakat Indonesia sudah sampai mana urusan kesehatan dasar. Kenapa Indonesia masih nomor 2 TBC, nomor 1 untuk Kudis, Mas, Skabies, dan nomor 3 untuk kusta di Indonesia, ya, di dunia ini. Itu kenapa gitu loh? Ya, itu menteri harus menjelaskan. Fokus ke sana ya. Iya, tugas utama, bukan beli alat-alat mahal, bukan. Ya. Oke, Prof, luar biasa penjelasannya, cukup panjang lebar ya, dan tidak ada tujuan lain dari dialog ini kecuali kita ingin bersama-sama ingin mencerahkan ya persoalan
percekcokan antara para guru besar, para dekan Fakultas Kedokteran dengan Pak Menteri Kesehatan kita gitu ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini tidak membuat semakin keruh, tetapi justru mencerahkan kita semuanya mana yang terbaik ke depan ya. Jadi sampai pada akhirnya misalnya para guru besar, dekan kedokteran menuntut Pak Menteri diganti misalnya. Kalau bisa diperbaiki kenapa tidak misalnya? Jadi itu puncak. Kenapa? Karena sebelumnya sudah berulang kali para kolegium, para guru besar ini, perhimpunan dokter spesialis itu bertemu dengan menteri. Tetapi pada saat semua usulan disampaikan, tidak satu pun usulan itu dibahas atau muncul dalam wujud keputusan atau ketentuan, peraturan atau apa, tidak. Yang jalan adalah programnya menteri tetap. Rapat, tetapi hasilnya sudah ada. Apalagi kalau kemudian foto itu digunakan sebagai alat untuk memelintir, ya, alat untuk melegitimasi keputusan. Melegitimasi keputusan, padahal tidak demikian pertemuannya. Dan ini yang disampaikan Prof. Jainal ini sebetulnya sudah disuarakan oleh beberapa guru besar dari beberapa minggu terakhir ya, sejak tanggal 20 Mei hari kebangkitan itu hampir seluruhnya ya. Dan ini nanti akan diulang tanggal 1 Oktober, 1 Juni, hari lahir Pancasila. Akan turun lagi para guru besar. Di Tugu Proklamasi insya Allah akan banyak komponen masyarakat yang ikut berkumpul untuk menyuarakan aspirasi tentang dunia kesehatan kita ya. Ya, semuanya kembali ke Pak Presiden, karena yang punya hak prerogatif untuk memilih menteri beliau ya. Dan ini bagian dari aspirasi masyarakat, terutama masyarakat kedokteran. Silakan mana yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Saya kira kita cukupi, Prof. Terima kasih sekali atas luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Bermanfaat untuk masyarakat semua supaya paham persoalan yang ada ini seperti apa gitu. Betul. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita mencerahkan intinya itu. Saya Absan Zaitan, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.